Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Naomi Cynthia Butar-Butar dengan NIM 210306092 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari, STTMP. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang biosintetis telur. Di biosintetis telur itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yolk, albumin, dan kerabang. Nah, untuk pertama sekali saya akan menjelaskan tentang sintetis yolk. Di sintetis yolk itu memiliki kandungan sebesar 50% air dan 50% protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfitin. Lipoprotein, lipofitilin, atau high density lipoprotein, atau sering kita sebut dengan HDL. Sedangkan karbohidrat dalam yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosami. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terbentuknya sintetis yolk. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi, sintetis komponen-komponen yolk itu sering juga disebut dengan heterogenesis, berupa asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid, berlangsung di dalam hati, di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Proses pertama dilakukan di pitulari. Pitulari ini merupakan kelenjar yang terletak di bawah otak dengan melepaskan hormon gonadotropis dan hormon steroid. Hormon steroid ini memerintahkan salah satu komponennya, yaitu estrogen, untuk mensintetis ke dalam nukleus protein, disintetis di dalam nukleus, dan protein yang sudah disintetis dibawa menuju yolk granular. Proses ini juga sering disebut dengan heterogen. Pada bagian ini terdapat 2 protein, yaitu lipofitilin dan fosfisin. Nah, ada juga beta lipoprotein yang menuju ke yolk granular. Pada bagian ini juga disebut dengan folikel yang memiliki bagian tracer layer atau bagian terluar, granulosa layer, dan oocyte atau bagian terdalam. Nah, setelah semua proses ini terlaksana, maka terbentuklah yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintetis albumin telur. Pada proses ini terjadi maknum selama 3 jam dengan bantuan hormon steroid dan estrogen, di mana estrogen ini memiliki penting dalam pembentukan protein. Komponen yang ada di albumin terdiri dari protein albumin, yaitu ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucin sebesar 11%, ovoglobin 8%, lisosmi 3,5%, dan ovomucin 1,5-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakrolobin 0,5%, dan ovohibitin 0,1-1,5%, ovokloprotein 0,5-1%, papain inhibitor 0,1%. Proses pertama kali yaitu terbentuknya molekul dengan larutan dalam lemak, kemudian masuk ke dalam nukleus. Setelah masuk molekul, estrogen diikat oleh reseptor estrogen estrofilip 1, lalu membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif, lalu membentuk kompleks reseptor estrogen aktif atau estrofilip 2 atau dengan sebutan 5S. Nah, 5S masuk ke dalam nukleus, lalu 5S berinteraksi dengan hormon kromosom, lalu membentuk gen mRNA.
mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk mentransisi menjadi protein yang spesifik, seperti asam amino. Setelah semua proses berjalan, maka terbentuklah albumin telur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintetis kerabang telur. Vitamin D memainkan peranan penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 hidrolosi vitamin D3, 1,25 OH2D3, konversi ke dalam bentuk 1 hidroksilasin, 25 hidrosvitamin D3, 25 OH-D3. Ini terjadi di dalam ginjal. Proses sintetis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium ion karbonat. Sumber utama di karbonat adalah hasil metabolik glukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 dan H2O. Dengan bantuan enzim karbonik adilase membentuk menjadi ion karbonat, lalu masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang dan berubah menjadi ion bikarbonat. Karena hidrogen sudah dilepas, lalu kalsium naik ke plasma darah, mukosa sel kelenjar kerabang masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan bersatu dengan ion bikarbonat dan membentuk kalsium karbonat, lalu terbentuk menjadi kerabang. Hidrogen itu terlepas dari ion bikarbonat menuju mukosa sel kelenjar kerabang. Dikarenakan di mukosa sel kerabang tersebut sudah ada hidrogen, maka keduanya bergabung menjadi HCO3 di plasma darah. Sekian presentasi saya tentang biosintesis telur. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.